Perkenalkan, nama saya Willis Coy Pamungkas. Saya dari kelas D4 Sistem Kelistrikan Pak T. Kali ini saya akan menerangkan tentang setting protokol pada aplikasi Ellipse Power Studio. Oke, yang pertama kita harus membuka materi pada bab 4, yaitu setting protokol IEC 60870-5-103. Kemudian kita buka perangkat Ellipse Studio. Nah, yang pertama kita pada langkah yang pertama yaitu terdapat dua jenis fungsi parameter, yaitu digital dan analog, yang sudah kita pelajari pada tugas yang lalu. Jadi ada dua jenis, digital dan analog. Digital terdiri dari arus strip, line 1 gangguan, line 2 gangguan, dan yang lain-lain. Nah, untuk yang kedua, dan sesuai dengan user manual driver IEC 60870-5-103. Jadi khusus pada aplikasi Ellipse Power Studio terdapat suatu notasi, yaitu N1, N2, N3, dan N4. Jadi N1 yang berarti alamat dari relay, N2 yaitu ASDO atau internal command, yang ketiga adalah suatu rumus function dikali 256 ditambah INF. INF-nya jadi misalkan funnya 160 dikali 256 kemudian ditambah dengan INF 90. Jadi hasilnya pada tabel N3. Yaitu kemudian pada notasi N4, jadi ada 1 atau 2 nilai ASDO, maka N4 sama dengan 1 menunjukkan sebuah trip tag. Jika N2 sama dengan ASDO-nya 3 atau 9, maka N4 menunjukkan alamat dari channel tipe analog. Perhatikan pada tabel terdapat dua jenis, yaitu digital dan analog, yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita beralih pada poin yang keempat. Jadi kita langsung saja buka di aplikasi Ellipse Power Studio. Kita akan membuat domain. Kita akan mulai membuat men-setting protokol. Ya, kita create new domain. Klik OK, next. Kemudian kita namai, kita klik next. Kemudian kalau sudah pernah membuat pasti ada kata konfirmasi. Kemudian kita pilih automatic, kita pilih no sementara. Oke, kita pilih no terus. Oke, finish. Setelah aplikasi terbuka, seperti ini tampilannya. Kita lihat lagi ke Word. Jadi petunjuk yang keempat, kita langsung menuju ke bawah setelah sampai aplikasi terbuka. Setelah aplikasi terbuka, kita klik tab Organizer yang ada di bagian kiri. Kita pilih Drive. Kemudian kita klik kanan, kita pilih Project 1 PRJ. Nah, di sini kita harus mencari aplikasi yang sudah kita download di LMS. Kita simpan di mana, kita cari. Setelah nanti ketemu, bisa langsung kita open. Oke, kita klik open. Nah, pada keterangan ini kita samakan dengan Word.
yang ada di LMS yang telah kita download. Kita samakan nilainya, kita cocokkan. Oke, kalau dirasa sudah cukup sama, bisa kita lanjutkan ke setup. Oke, kita lanjut ke setup. Kita samakan data pada Word atau bab 4. Setelah dirasa sudah sama, kita pindah ke serial. Kita samakan dengan materi pada Word. Pada bagian kom terdapat 4 kom. Jadi pada praktek online atau dengan perangkat kerasnya nanti terdapat 4 jenis kom. Tetapi pada praktek offline kali ini kita pilih kom yang 4 sesuai dengan materi pada Word. Kemudian kita ubah baud rate ke angka 9600 sesuai dengan angka yang ada pada farmset yang sudah kita praktekkan pada beberapa tugas yang lalu. Jadi kita samakan agar dapat terbaca. Setelah selesai sampai serial sudah sama semuanya, kita lanjut OK, close. Nah, pada bagian ini kita akan membuat parameter dengan cara klik kanan kemudian insert, kita new folder. Jadi kita buat 2 folder, yaitu yang pertama untuk measurement, kita klik langsung kita ketik aja dengan nama measurement atau data analog. Kita klik, kita langsung ketik measurement. Oke, yang kedua adalah status atau sebagai data digital. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Jadi untuk membuat 6 input output tag pada folder measurement dan status. Jadi pada tabel yang ada di atas tadi terdapat data, itu untuk status terdapat 4 poin dan untuk measurement terdapat 3 poin. Ini digital untuk status dan analog untuk measurement. Jadi kita masukkan nama item pada measurement, kita klik insert IO tag. Jadi kita pilih jumlahnya ada 3 tadi. Oke, kita juga status, kita klik kanan insert IO tag, jumlahnya ada 4 poin untuk status. Setelah selesai, kita namai tag tersebut dengan nama item. Jadi untuk data analog namanya current RST. Kita masukkan namanya.
kita klik, kemudian langsung saja kita masukkan current R, line R, kemudian yang kedua current line S, kemudian yang ketiga current line T. Kemudian ke poin status terdapat 4 poin, yaitu status OCR, line 1 fault, line 2 fault, line 3 fault. Kita klik status OCR atau over current relay. Yang kedua line 1 fault atau gangguan pada line 1. Kemudian yang kedua line 2 fault, dan yang ketiga line 3 fault. Setelah kita beri nama tag tadi, selanjutnya kita masukkan nilai-nilai yang ada pada tabel pada Word. Kita masukkan ke tabel yang ada pada aplikasi Ellipse Power Studio. Kita harus samakan. Oke, kita masukkan 1 semuanya pada N1, kemudian N2 yaitu nilai 9 pada data analog, nilai 1 pada data digital. Kita klik saja 9 dan 1. Kemudian pada poin N3 kita masukkan nilainya sesuai dengan rumus VAN dikali 256 ditambah INF. Oke, nilainya sudah tertera pada tabel. Kita masukkan ke tabel aplikasi Ellipse Power Studio. Setelah nilai pada notasi N3 selesai, kita masukkan nilai pada notasi N4. Oke, setelah kita masukkan semua nilainya, kita sudah sama. Kita lanjutkan menyamakan data dengan materi pada Word. Oke, kita samakan. Pada tabel read kita uncheck semuanya. Kemudian pada tabel skill kita cek semuanya. Pada measurement saja kita cek. Kemudian
IU max kita beri nilai 24 sebagai skala. Kemudian deu max kita beri nilai 1 pada poin measurement atau analog. Oke, setelah selesai kita lanjutkan ke bawah materinya. Kita buat IO tag di luar folder dengan nama relay on off. Ya, seperti contoh kita buat, kita klik pada driver 1, klik kanan, udah kita pilih insert input output tag, kemudian kita pilih 1 karena jumlahnya 1, kita oke. Nah, setelah keluar kita klik, kemudian kita ubah namanya dengan relay on off. Setelah kita buat, kita samakan data pada tabel relay on off dengan materi pada Word. Poin read kita uncheck. Setelah data pada tabel sama dengan Word, kita lanjutkan buatlah script seperti pada gambar. Jadi kita klik script pada bagian bawah, kemudian kita klik script lagi. Nah, kita masukkan formatnya sama seperti pada materi Word. Sebenarnya kita ubah dulu, kita pilih driver, kemudian auto start, kita klik script lagi, kita pastikan sudah kita pilih driver 1 dan after start kita masukkan format sama seperti pada materi Word. Format ini tidak boleh berbeda, karena jika berbeda maka tidak akan bekerja. Jadi kita samakan. Setelah dirasa format sudah sama, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita jalankan driver dengan mengeklik tombol play berwarna hijau. Kita kembali ke driver, kita play. Nah, di sini ada baris relay on off warna biru karena memang sudah mulai bekerja.
dapat membaca. Nah, mengapa pada tabel yang lain belum berwarna biru atau masih berwarna abu? Karena masih belum dihubungkan pada hardware atau perangkat keras. Jadi masih belum bisa terbaca. Misalkan sudah kita hubungkan, maka tabel tersebut atau parameter tersebut bisa langsung terbaca. Seperti pada materi Word, semua parameter berwarna biru karena memang perangkat keras atau hardware telah terhubung, jadi parameter pada aplikasi Ellipse Power Studio bisa terbaca dan berwarna biru. Seperti ini contohnya. Untuk catatan juga, pada driver 1, jika nilai arus melebihi setting, maka status OCR berubah menjadi angka 1. Seperti materi pada Word, kita samakan. Ternyata memang nilainya adalah 1. Baik, cukup sekian presentasi dari saya mengenai setting protokol pada aplikasi Ellipse Power Studio. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.